warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prita Ramadhani adalah 11 teknik komputer jaringan SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan Badan Standarisasi Dunia. Yang pertama, ada tujuan penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi. Adapun tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol ini adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data. Hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk menanggulangi kerusakan pada perangkat atau pesan dikirim maupun diterima? Bagaimana cara mengoperasikan peralatan dalam komunikasi data dan lain sebagainya. Terus ada organisasi standarisasi dunia. Yang pertama ada ITU, International Telecommunication Union, didirikan di Paris pada tanggal 17 Mei 1865, sebuah organisasi global yang ada dan didirikan untuk mengatur penggunaan frekuensi radio RF di seluruh penjuru dunia. Salah satu agensi PBB yang bermarkas di Jenewa, Switzerland, sampai gedung utama kampus PBB dan mempublikasikan rekomendasi untuk jaringan telekomunikasi publik. Ini contoh gambarnya. Terus yang kedua ada IEC, International Electronical Commission. Didirikan pada tahun 1906, standar IEC meliputi berbagai teknologi dari pembangkitan transmisi dan distribusi listrik hingga perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan kantor, semikonduktor, serat optik, baterai, tenaga surya, nanoteknologi, dan tenaga air laut, dan lain-lain. Ini contoh. Terus yang ketiga ada ISO atau International Organization for Standardization, adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standar nasional setiap negara. Didirikan pada 23 Februari 1947, ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO yang merupakan lembaga nirlaba internasional pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standarisasi internasional untuk apa saja dan beberapa dalam standar dan protokol komunikasi data. Terus yang keempat ada IEEE, Institute of Electrical and Electrical Engineers, adalah organisasi nirlaba internasional yang merupakan institusi profesional utama untuk meningkatkan teknologi. Sebuah organisasi bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi baru dalam semua aspek dalam industri dan rekayasa. Terus yang kelima ada ANC atau ANSI, American National Standard Institute. ANSI adalah sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. Didirikan pada tanggal 19 Oktober 1918. Standar yang dikeluarkan ASCII, American Standard Code for Information Interchange, yaitu suatu standar internasional dalam kode huruf dan simbol seperti hex dan Unicode. Terus yang keenam ada ATS, Arcade Trade Association. Ya. Terus yang keenam ada ATS, Arcade Trade Association, mendesain standar hotspot lokal area network WAN yang disesuaikan untuk aplikasi controller di antara industri dengan commercial marketplace. Terus yang ketujuh ada CIE, International Commission on Illumination, sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna dan visual effect, serta teknologi citra. Sejak dikembangkan pada 1913, CIE menjadi organisasi profesional dan telah disetujui atas presentasi yang terbaik dalam suatu subjek. Standarisasi yang dikeluarkan yaitu dokumentasi lintas data yang mendefinisikan aspek cahaya pencahayaan yang memerlukan definisi unik untuk dunia internasional. Terus yang ke-8 ada DISA, Data Interchange Standards Association, organisasi yang mendukung berbagai organisasi lain sebagian besar bertanggung jawab atas pengembangan standar pertukaran bisnis
elektronik dan lintas industri. Ini gambarnya. Terus yang ke-9 ada EK, Electronic Components Assemblies dan Material Association, organisasi standar dan perdagangan Amerika yang dibentuk sebagai aliansi asosiasi perdagangan untuk produsen elektronik di Amerika Serikat dan berhenti beroperasi pada 19 Februari 2011. Terus yang ke-10 ada IEA, Electronic Industry Alliance. Ada organisasi yang membuat standar serta menyuplai komponen perangkat elektronik maupun mekanik konektor, kabel komponen array dan assembly serta material dan perangkat pendukung. Terus yang ke-11 ada European Computer Manufacturers Association, organisasi standar untuk sistem informasi dan komunikasi didirikan tahun 1961 dan bertujuan teknik untuk memfasilitas dan standarisasi penggunaan teknologi komunikasi informasi dan elektronik konsumen. Terus yang ke-12 ada ETSI, European Telecommunication Standard Institute, bertanggung jawab untuk pembentukan standar telekomunikasi teknis dan didirikan pada tahun 1988, standarisasi yang dihasilkan standar GSM. Terus yang ke-13 ada PCC, Federal Communication Commission, organisasi yang meregulasi badan pemerintah Amerika dan mengatur dalam penggunaan frekuensi between maximum power of the international radiator. Ini contoh gambarnya. Terus yang ke-14 ada IETF, Internet Engineering Task Force, mengatur standarisasi protokol TCP atau IP untuk internet, bertugas untuk mempelajari masalah-masalah teknis dalam jaringan komputer dan internet, kemudian mengajukan solusi kepada IAB, Internet Access Board. Terus yang ke-15 ada INCITS, International Community for Information Technology Standard, menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi ICT dan meliputi processing, transfer media, penyimpanan slot, penyampaian kembali informasi dan lain sebagainya. Terus yang ke-16 ada IT, Information Technology Industry Council, yaitu organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika. Terus yang ke-17 ada TIA, Telecommunication Industry Association, standarisasi yang dikeluarkan yaitu menara antena, radio, privat mobil, satelit, bertugas mengadaptasi standar dunia ke dalam lingkungan Amerika. Terus yang ke-18 ada CEN atau CNEC, European Communication for Electronical Standardization atau European Communication Personalization, Badan Standarisasi Teknologi Informasi Eropa. Terus selanjutnya ada 7 layer OSI yang dijelaskan, ada fungsi utama, contoh protokol dan kegunaan protokol. Ada physical, fungsinya yang pertama sinkronisasi bit data, yang kedua mendefinisikan media transmisi jaringan, yang ketiga mendefinisikan metode pensinyalan. Terus ada kegunaannya untuk mengirimkan dan menerima data mentah pada media fisik. Contoh protokol 10 BCT, 100 BST, RS232. Terus yang kedua ada data link. Fungsinya pengelamatan hardware, pengoreksi kesalahan dan menentukan setiap bit data dikelompokkan ke dalam frame. Kegunaannya menyediakan link untuk data dan memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian distribusikan melalui media. Contoh protokol ada SLIP, PPP, MTU. Terus ada network, fungsi membuat header pada paket-paket data. Kegunaan untuk menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan dan menjaga antrian trafik di jaringan. Contoh protokol ada IP, IPX, ARP, RARP. Terus ada presentation, fungsinya mentranslate data yang akan ditransmisikan dan menuju aplikasi. Kegunaannya, layer OSI ini bertanggung jawab dalam pengodean dan konversi data dari aplikasi layar. Terus contoh protokolnya ada ASCIL, MPLG, sama JPLG.
Terus ada session, fungsi mengidentifikasikan manajemen dari sebuah koneksi, mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, kegunaan untuk membentuk, memanage, dan memutuskan session komunikasi antara entitas presentasian layar. Contohnya ada SOL sama RPC. Terus selanjutnya ada transport, fungsi melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang, memecah data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari session layar menuju network layar, maupun sebaliknya. Kegunaan untuk membagi data menjadi segmen, menjadi koneksi logika antar terminal, dan menyediakan penanganan error. Contoh protokol TCP, UDP, SPX. Terus ada application, fungsi mengatur bagaimana pertukaran informasi. Kegunaan, layar ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan servis lain yang jalan di jaringan seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Contoh protokol FTP, DNTIP, POP3. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata atau kurang jelas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.